ketika kita dihina orang, semakin diam itu semakin bagus. Gitu. Semakin menerima itu semakin bagus. Tapi apa yang harus kita lakukan? Betul. Gitu loh. Jadi masalah itu bukan dihindari tapi dihadapi. Nah, di saat kita menghadapi masalah itu kita tahu harus bagaimana. Jadi bagaimana cara membawakan diri kita. Nah, kan spiritualitas kan bisa membangun itu, Mas. Kita bisa tahu cara mengendalikan diri, cara membawakan diri. Akhirnya segala apa yang kita hadapi itu kita bisa mengendalikan gitu loh, Mas. Jadi kadang-kadang kan orang kan inginnya lari dari masalah, gitu. Nah, justru malah kita mendapatkan masalah kita hadapi dengan apa? Ya dengan pembawaan kita, ya kan. Tergantung masalahnya, ya kan gitu. Misalkan kita mendapatkan masalah penghinaan, nih contoh. Iya. Kita mendapatkan masalah penghinaan. Nah, karena kita mempunyai modal berspiritualitas itu, mempunyai pembawaan yang jiwa tenang, ya kita misalkan dihina, alah biarin aja kan gitu ya, tenang gitu loh. Kan itu kan hanya penilaian orang kan gitu kan. Kita juga hidup tidak mengganggu urusan dia kan, ibaratnya gitu. Kita lebih menerima dengan lapang kan gitu. Tapi kalau kita tidak didasari dengan spiritualitas, akhirnya apa? Kita mendapat hinaan orang lain, akhirnya baper, terbawa perasaan. Lah, terbawa perasaannya akhirnya timbul perasaan yang jelek, ya atau pikiran yang jelek, ya toh. Wah, kayak gini ya gitu. Akhirnya timbul benturan atau pertengkaran, iya toh, Mas. Nah, contohnya seperti itu. Tapi kalau orang yang bisa menata diri, membawakan diri, biarpun mendapatkan hinaan atau dipandang sebelah mata oleh orang, biarin aja. Karena tenang gitu tadi, kita mempunyai pembawaan yang tenang. Lah itu kan omongan orang kan gitu kan. Yang penting apa? Kita tidak membalas dengan kejelekan yang dia lakukan. Misalkan kita dijelekkan atau dihina orang, ya kita jangan membalasnya, biarin saja kan gitu. Justru orang yang semakin menerima itu malah medeni, Mas. Maksudnya orang malah itu sangat bahaya. Orang sabar itu bahaya loh, Mas. Itu Orang sabar bahaya. membahayakan malah. Kenapa, Ketika orang sabar itu dihina, diam, tapi diamnya itu malah berakibat sangat buruk bagi orang yang menghina itu. Contohnya seperti itu, misalkan seperti itu. Makanya kan orang sabar itu jangan menyepelekan orang sabar, gitu. Karena ketika orang sabar itu mampu memahami apa yang dia terima, nanti waktu yang akan menjawab kan gitu. Nah itu yang nanti sial sendiri. Tapi ketika kita nggak mempunyai jiwa yang sabar, ketika mendapat hinaan itu, akhirnya kita melawan. Energi kita terkuras, dia terkuras, akhirnya timbul benturan terus, gitu. Akhirnya timbul pikiran negatif, perasaan negatif yang akan mengurangi atau menguras energi diri kita sendiri, merugikan diri kita sendiri, ya kan. Tapi kalau semakin kita diam, yang bekerja itu alam, Mas. Itu secara alami gitu loh. Nah, makanya kan ketika kita dihina orang, semakin diam itu semakin bagus. Gitu. Semakin menerima itu semakin bagus. Tapi itu sangat fatal bagi orang yang menghina. Contohnya seperti itu. Makanya kan kita harus mempunyai jiwa yang tenang, tidak mudah baper dengan keadaan, tidak mudah baper dengan omongan orang kan gitu kan. Tidak mudah baper apapun segala yang kita hadapi kan baik dari keadaan, omongan orang, keluarga. Kan kita dengan keadaan keluarga kan kadang-kadang kita timbul baper gitu, terbawa perasaan yang mau. Nah, makanya kan saya seringkali bilang, kuasailah perasaan kita, jangan dikuasai oleh perasaan. Makanya kuasailah keadaan, jangan kita dikuasai oleh keadaan. Nah, untuk mencapai itu kan kita harus fondasinya apa? Membangun spiritual kita kan gitu. Nah, fungsinya spiritual itu seperti itu kan gitu. Nah, makanya spiritual itu manfaatnya banyak.
manfaatnya juga kita bisa membangkitkan energi di dalam diri kita, ya kan, membangun cahaya yang ada di dalam jiwa kita, ya kan, menciptakan kesehatan di dalam diri kita, kesehatan pikiran, kesehatan hati. Kalau pikiran kita sehat, hati kita sehat, otomatis tubuh kita juga sehat, pasti. Kalau tubuh kita sehat, jiwa kita juga ikut sehat. Kan manfaatnya banyak Mas, yang namanya spiritualitas itu kan. Nah, kalau kita bisa semakin level spiritualitasnya tinggi, itu mencapai tingkat kesadaran yang penuh. Nah, akhirnya orang cenderung mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Nah, itu bonus Mas, iya kan? Jadi kita berspiritual dengan baik, dengan level-level tertentu, kita mempunyai bonus nanti. Jadi kita bisa melihat ini, bisa merasakan perasaan orang lain, kita bisa bertemu dengan leluhur, itu sudah bonus, ya gitu, ya kan? Kita akhirnya bisa memahami, oh hidup itu seperti ini, karena ya itu tadi, kita memahami segala tingkah laku kita. Makanya saya bilang ilmu itu kanthi laku lekasnya lawan kas, ya kan, tegesnya kas nyantos sani. Jadi ilmu itu adalah dengan menjalani, menghayati dari segala, menghayati setiap perbuatan kita. Untuk apa? Untuk membangun kesejahteraan di dalam diri. Kesejahteraan karena terbangun dari sifat pemeliharaan diri mau, tentunya itu. Nah, makanya kadang-kadang kan orang salah pengertian tentang arti kata spiritualitas, kan gitu loh. Nah, itu maknanya luas, manfaatnya banyak, kan itu. Untuk apa? Untuk menghadapi segala faktor aspek kehidupan yang ada di dunia ini. Menjalani kehidupan ini kan akeh toh Mas. Bisa dari masalah keluarga, masalah keuangan, masalah jati diri, ya kan, bisa menemukan jati diri juga dengan itu, ya kan. Terus tentang bagaimana kita berketuhanan, loh, manfaatnya banyak kan. Bagaimana kita harus menempatkan diri dalam keadaan dan suasana apapun, ya kan. Bagaimana kita bisa memahami orang, bisa memahami diri, bisa memahami keadaan alam semesta ini, kan banyak manfaatnya gitu kan. Akhirnya timbul si pribadi kita bisa menjadi karakter atau pribadi yang lebih bisa menyejukkan orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak suka berpikiran negatif, tidak suka berprasangka negatif pada orang lain, yang jadi tidak mudah menilai orang lain, kan gitu kan. Kadang-kadang kan orang kan terbawa hawa nafsu dan ego untuk menilai orang lain hingga kita melupakan diri kita sendiri, kan gitu kan. Setiap orang kan mempunyai kelebihan dan kekurangan, ya kan. Akhirnya kan orang itu kan koyo terbangun ya Mas, ketika ada wah ini orang itu begitu, nah itu kan akhirnya tanpa disadari pikiran dan perasaan kita itu memberikan dampak yang tidak baik, akhirnya ya merugikan diri kita sendiri. Sama aja kita menguras energi kita sendiri. Nah gitu, makanya ya namanya spiritualitas itu bukan sesuatu hal yang selalu dihubungkan dengan hal yang mistis. Jikapun kita mencapai hal-hal yang kita bisa melihat, merasakan sesuatu yang hal yang tidak kelihatan, itu bonus Mas. Ya, pasti itu akan mendapatkan itu. Karena apa? Karena tingkat kepekaan frekuensi kita naik gitu kan. Akhirnya kita bisa menembus ke dimensi kehidupan yang luar dari dimensi 3 ini kan. Bisa menembus lorong dan waktu, bisa menembus masa lalu, bisa menembus masa depan, kan gitu. Orang menganggapnya ramalan, itu sebenarnya itu bukan ramalan, tapi memang itu kemampuan seseorang itu bisa melihat masa depan ya. Wong Jawa ngerti sak dulu nih winarah, kan gitu. Iya. Tadi Mas Tinus mengatakan bahwa tujuan dan manfaat spiritual itu banyak. Apakah salah satu dari manfaat spiritual itu akan merubah nasib seorang menjadi lebih baik? Pasti. Soalnya gini Mas, banyak orang pelaku spiritual, ya kan, mungkin beliau kita anggap sudah memiliki tingkat spiritual yang lebih tinggi, tapi justru hidupnya malah susah, berantakan. Nah, itu bagaimana pandangan Mas Tinus? Berarti itu belum bisa menguasai keadaan, kan gitu. Kalau kita bisa menguasai keadaan, kan ya namanya spiritualitas yang sebenarnya itu kan bisa membangun
diri kita, bisa menguasai diri kita, bisa menguasai pikiran kita, kan itu. Iya. Nah, kadang-kadang kan itu hanya sebatas spiritualitas, itu hanya sebatas apa ya namanya, inisial atau sebutan saja, tapi tidak bisa menerapkan bagaimana berspiritualitas yang sesungguhnya. Karena orang untuk mencapai spiritualitas itu, untuk langkah-langkah itu, pasti orang itu akan menemukan kedamaian. Itu kita tidak mudah terombang-ambing keadaan, kan gitu ya toh Mas. Iya. Kadang-kadang kan kita ibaratnya gini, kita mengatasnamakan spiritualitas, sedangkan kita berspiritualitas itu membangun sesuatu agar tercipta keseimbangan di dalam diri, agar kita bisa menguasai keadaan. Nah gitu. Cuman kadang-kadang kan yaitu tadi, terdapat banyak jebakan-jebakan di dalam kehidupan ini. Karena yang namanya orang yang dianggap spiritualitas itu belum tentu semuanya itu menerapkan spiritualitas yang sebenarnya, kan gitu. Kalau orang yang sudah mencapai tingkat spiritualitas itu kan dia akan tenang, orangnya kalem, cara ngomongnya juga menyejukkan, tidak suka menyinggung orang lain, gampangannya gitu, juga suka mempunyai prasangka dan asumsi negatif terhadap orang lain, tidak suka mengurusi hidup orang lain, kan gitu kan. Ya kita tahu caranya bagaimana menghargai orang, bagaimana menghargai kapasitas orang, menghargai, jadi sifatnya ya dulu saya pernah bilang, ya namanya puncak spiritualitas itu akhirnya orang itu tidak suka membanding-bandingkan atau nanding sariro, ya toh? Iya. Tidak suka mengukur kapasitas orang atau menilai orang. Jadi orang mengukur sariro, kan gitu. Terus bisa tepo sariro, kita bisa memahami orang lain, bisa memahami kapasitas orang lain, bisa memahami proses orang lain, kan gitu Mas. Nah terus akhirnya kita bisa mawas diri itu lebih ke evaluasi.